mungsuh kang teka ngepung negara Ngastina iki mangsa bodho kowe sak kadangmu kabeh sanga-sanga dwara sasi kirana dening jaya supena nang tumandang gawe Saya nama Sujiono, saya anak dari daerah Pucung, Wukirsari, Mogiri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini kami mengembangkan usaha kerajinan tata sungging kulit, bentuknya wayang dan lain sebagainya. Ini kita mulai pada tahun 1984 dan kami merupakan generasi yang ketiga. Yang awalnya dulu diprakarsai oleh Mbah Atomokarya atau Mbah Glimbo sejak tahun 1919. Untuk saat ini pengrajin wayang kulit yang ada di sentra Pucung ini kurang lebih sejumlah 1.000 pengrajin. Pada waktu itu pemerintah negara kita Republik Indonesia membuka program ekspor non migas. Ini alhamdulillah kerajinan tata sungging kulit atau wayang kulit ini bisa berkembang pesat, dan yang diproduksi tidak hanya wayang kulit tapi meliputi ada kaligrafi, ada penyekat buku, kemudian ada tempat lilin, kemudian ada macam-macam souvenir yang bisa mencukupi kebutuhan dari para penggemar kerajinan tata sungging kulit. Untuk proses pembuatan wayang ini diawali dari katakan kulit bahan baku yang dari proses pengupasan waktu dijagal ya atau di penyembelihan hewan. Ini nantinya kulit itu kita pentang mas, kita pentang di di lokasi tertentu dengan patok-patok bahan dari bambu yang mana itu nanti agar bisa kering. Kemudian setelah itu kering, itu nanti kita simpan mas. Jadi kulit itu kita lipat, kemudian lipatan itu kita taruh agak ke atas, kemudian yang bagian pinggir itu nanti agak di bagian bawah. Itu mempunyai tujuan agar zat lemak yang dikandung pada kulit tersebut nanti bisa lebih berkurang atau justru harapan kita hilang. Nah, dalam posisi kulit kering itu nanti kita rendam dengan air tawar, kemudian nanti kita pentang lagi dengan gawang. Setelah itu kita jemur, kering, kemudian kita pasah atau kita kerok. Maksudnya kita bersihkan di bagian bulu maupun di bagian daging. Itu harus bersih sehingga nanti yang tersisa itu adalah murni kulit yang akan menjadi bahan baku untuk pembuatan wayang. Kulit itu kita potong sesuai dengan ukuran tokoh wayang yang kita kehendaki tersebut. Setelah itu baru kita gambar, namanya kita pola. Kemudian setelah kita pola baru kita pahat. Setelah pahat atau kita ukir, itu nanti setelah selesai baru kita istilahnya kita tarang mas. Kita gantung-gantung agar nanti zat lemaknya betul-betul bersih. Itu juga memerlukan waktu yang cukup lama juga. Nah setelah itu nanti betul-betul sudah kering dan bersih lepas dari zat lemaknya, baru kita proses sungging atau diwarnai. Nah, cara mewarnainya itu pertama kita kasih warna dasar. Kita kasih warna dasar, kemudian nanti kita gosok atau istilah dalam pembuatan wayang itu dikuwuk. Bisa menggunakan batu apung, bisa menggunakan dengan gelas kita balik. Kita gosok agar rata, lebih halus, kemudian nanti jadi padat. Setelah itu baru kita kasih proses warna dasar, yaitu warna-warna yang lebih muda. Kemudian nanti kita tumpangi dengan warna yang lebih tua. Kemudian nanti yang terakhir itu kita kasih warna paling tua. Kemudian finishingnya nanti istilahnya kita kasih banyumangsi. Kemudian setelah kita sungging selesai, nanti kita pasangi tangke yang tadi kita sebutkan menggunakan tangke bahan dari tanduk. Namun kalau terpaksanya tanduk sulit, kita gunakan dengan tangke dengan bahan kayu yang disambung dengan rotan. Setelah itu
nanti proses pemasangannya dengan cara membuat lengkungan-lengkungan tangki itu sesuai dengan bentuk wayang, yang istilah dalam wayang itu namanya ngeluh. Nah, setelah itu baru kita jahit atau kita ikat agar kenceng. Nah, setelah kita ikat, nanti baru kita packing, kemudian siap pasar. Untuk hasil produk di sentra industri kerajinan Tata Sungging Pucung ini, untuk yang di pasaran ke mancanegara seperti misalnya wayang, ini yang banyak kita kirim seperti di Korea, kemudian Belanda, Singapura, Malaysia, juga Jepang dan Amerika, termasuk Australia. Nah, untuk kap lampu ini biasanya didominasi dari negara Yunani, kemudian bentuk-bentuk kaligrafi itu masuknya ke daerah Timur Tengah. Dan untuk souvenir-souvenir ini memang selain dari beberapa negara, juga paling besar adalah di daerah-daerah luar Jawa. Produk ini alhamdulillah di Pucung sini ada beberapa kualitas yang diproduksi. Nanti disesuaikan dengan skill masing-masing pengrajin. Jadi di sini ada kelas istimewa, kelas halus, kelas sedang, dan kelas kasar. Yang dimaksud kelas istimewa itu ada penggemar wayang tertentu yang mengendaki memang kualitas super. Jadi nanti warna emasnya itu juga dibuat dari emas, namanya prodomas. Kemudian patannya juga cukup lembut, memang paling lembut. Kemudian bahan ini untuk kualitas yang paling istimewa ini mau tidak mau harus menggunakan kulit kerbau, bukan kulit sapi maupun kulit kambing. Nah, kalau untuk yang kualitas halus itu juga bisa kulit kerbau, juga bisa kulit sapi, tergantung nanti si konsumen itu dari mana. Nah, untuk yang kelas sedang ini memang kita menggunakan kulit sapi yang itu notabene-nya adalah untuk konsumen dari daerah-daerah tropis atau biasanya juga konsumen kelas menengah ke bawah. Nah, yang terakhir adalah kelas kasar. Ini dibuat dari bahan baku sisa dari kulit yang telah diambil sulnya, Mas. Kendala-kendala yang kami hadapi pertama adalah keterlambatan pemasukan kulit, karena kulit ini kita dapat dari luar Jawa mayoritas, seperti dari NTT, NTB, kemudian dari Sumatera, dari Sulawesi maupun dari Kalimantan. Yang kedua juga tanduk kerbau ini yang biasanya kita gunakan untuk tangkai wayangnya ini. Pengumpulan tanduk-tanduk itu kita bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang membuat kancing jas, Mas. Yang ketiga ini adalah suatu pakem pahatan maupun pewarnaan, di mana dokumen ini kan ada di Belanda, sehingga kita kalau dapat order dari Belanda itu sering agak grogi karena di sana lebih cermat lagi untuk mengamati pola pahatan maupun pola pewarnaan. Jadi kenapa kami menggeluti tentang kerajinan wayang? Ini adalah kita mengedepankan pada filsafat tentang wayang. Jadi wayang ini memang salah satu kesenian yang punya daya seni adiluhung, yang merupakan bentuk-bentuk siar agama yang akan menjurus kepada bentuk-bentuk tuntunan dari pola hidup manusia. Sehingga kalau kita bisa mendalami tentang cerita wayang dan mungkin karakter masing-masing tokoh wayang, ini sebenarnya nanti kita akan bisa membaca apa arti hidup kita ini. Ini juga kita rencanakan untuk dikembangkan dan sudah kita mulai sebagai desa wisata yang diberi nama Desa Wisata Pucung Rejo, di mana harapan kita nanti desa wisata ini juga akan bisa membawa tingkat kemajuan dari industri kerajinan Tata Sungging Kulit ini. Nah, untuk itu juga nanti kami mengharapkan perkembangan dari Tata Sungging Kulit ini betul-betul bisa besar, dan kami harapkan juga ada beberapa bimbingan pembinaan dari lembaga-lembaga yang terkait.